lebih baik si CD ini atau lebih baik si digital. Kalau untuk label ya, kalau untuk si band kan ya udah pastilah gue mah oke. Tapi kalau label sendiri tuh gimana? Oh iya, kalau dalam sudut pandang apanya dulu? Dalam sudut cuan. Mungkin gue keracunan musik dari awal mungkin dari bokap nyokap sih. Ada beberapa koleksian kaset. Tapi berarti turun menurun ya berarti ya? Turun. Gokil. Pamit turun. Brutal Local Wisdom. Konsum. Lengkap ya. Lengkap. Bikin band, bikin brand, bikin label, macam-macam dari industri itu digarap. Nah, ini salah satu orang yang Berpengaruh di scene metal. apa kabar bos? Alhamdulillah sehat. Kali ini nggak basi dibilang kabarnya. Kalau gua basi kan sering ketemu. Kali ini alhamdulillah mampir ke Stigma, mau diajak silaturahmi. Iya benar. Betul. Apa kabar Brutal Local Wisdom? Alhamdulillah baik. Anjing lu kata jadi ustad nih anjing. Baik. BW still go on lah. Anjay. Di tengah-tengah pandemi dan drama-drama lainnya di Metalhead, aman ya? Aman. Terus rilis aman. Rilis aman. Cuman tahun ini kita emang lagi kosongin dulu. Tahun 2002 kita rehat dulu lah. Untuk BLW-nya ya. BLW-nya Ada kesibukan lain atau gimana? Kesibukan lain paling ya garap materi album sih ya. Materi album sama album di band, kemudian ya cari kesibukan aja biar kayak orang-orang gitu. Nah, bener. Bandnya Konsum nih. Dari Tangerang ya? Konsum Tangerang. Based on Tangerang karena vokalis gue dari Bonang, saudara Edo kalau nonton nanti kan. Terus gitaris saudara Ces di Cikupa. Oh iya, Tangerang. Jauh-jauh. Nah drummer itu masih gelap. Gue sendiri basis di Tangsel. Jadi emang Pamulang Tangsel ya? Ya Pamulang Tangsel. Emang gabungan dari anak Tangerang. Jadi kalau bawa nama Tangsel kayak kurang etis karena mereka di luar domisili Tangsel. Kenapa nggak Banten aja? Banten provinsi. Ada ya? Belum ada. Tapi Konsum nih bakal garap album nih. Ya betul. Tahunnya? Tahun ini paling sih kita rencana buat record drum dulu sih. Track drum kalau nggak akhir bulan ini mungkin di bulan Juni lah. Juni ya. Gitu. Tapi kalau buat jadwal rilisnya udah ada? Jadwal rilis kemungkinan belum, label juga belum. Ya paling kita fokus buat ini dulu sih, recording dulu paling gitu. Oh berarti si Konsum nih nanti nggak sama BLW? Belum tahu, kayaknya sih enggak. Gitu. Kayaknya sih enggak. Oke. Sama itu kan sempat lihat juga di media sosial si Konsum sama Brutal Mind itu seperti apa sih kerjasamanya? Oh iya. Oh iya sama yang jadi promonya itu lu bareng sama Digging Up ya? Ya. Mungkin gua intermezzo dikit. Konsum itu kan berdiri tahun 2018 di bulan Agustus tanggal 8 kalau nggak salah. Ya, kita ulang tahun ya? Iya benar ya. Berapa tahun tuh? 5 kali ya? 5. Wih, lama ya? Lumayan. Nah, awal kebentuknya itu memang dari pertemuan sang vokalis sama sang gitaris tuh. Mereka berdua ketemu di acara Cranium di Tangerang waktu itu apa ya namanya? Kala itu, kemudian garap-garap materi nih, ya kan? Mereka garap materi dulu sebenarnya. Oh gitu. Buat materi 2 lagu. Setelah itu baru cari personil. Jadi mereka awalnya cuma berdua. Oh tapi founder awalnya bukan lu nih? Founder kalau bisa dibilang mereka berdua lah. Founder mereka berdua. Tapi si kalau Aceh itu Aceh sama Edo. Cuman kalau akhirnya pembentukan awal ada gua, Edo, Aceh sama Junior Efraim, dua orang kenal. Kemudian 2019 setelah oke semua, yuk tag akhirnya drum, gitar, bass, kemudian vokal. Akhirnya demo itu juga dirilis secara independen sebenarnya, nggak bayar label. Iya. Lewat underground banget ya berarti ya. Ya bisa dibilang itu lah ya, independen secara mandiri lah sendiri. Menjak itu banyak istilahnya kesibukan, kemudian ada ya kesibukan masing-masing lah ya. Pokoknya kehidupan lah ya. Kehidupan lah, semua tentang pipi. Iya. Semua kayak pipi deh, urusan pipi. Terus
2019 lowong sebenarnya, 2020 lowong. Jadi nggak ada kegiatan walaupun buat materi tetap berjalan. Nah di 2021 apa 2020 akhir itu Brutal Mind buka sayembara. Sayembara mencari band buat disandingkan oleh di Up. Di split gitu ya. Di split awalnya itu 4 band. Kandidat 4 B. 4 band. Ini dari Mas Denny bilang sendiri langsung awalnya 4 band. Setelah submit, mungkin akhirnya masuk kriterianya sendiri cuman konsum nih. Sebenarnya apa ya, keunikannya nggak berhenti dari situ. Soalnya yang submit harus lagu sendiri yang pertama, yang kedua adalah lagu fresh. Sedangkan konsum sudah pernah dirilis secara independen kan. Gitu. Tapi mungkin setelah melalui beberapa obrolan, terus Mas Denny juga bilang, oh yaudah nggak apa-apa lah, gas. Akhirnya digas dan akhirnya 2021 di awal bulan Mei kalau nggak salah, pertengahan Mei itu rilis antara di Up dan konsum buat split demo. Kalau untuk yang pertamanya itu yang rilis sendiri itu berapa banyak sih, berapa keping tuh? Oh untuk demo itu kebetulan 100 keping. 100 keping. Pas yang sama split ini? Split ini kurang tahu sih, mungkin kisaran di 500 mungkin. Oh 500 ya. Berarti yang nggak kebagian di yang pertama Di itu awal, bisa bisa dapat beli di apa split kami sama di Up. Sebenarnya untuk demo itu di awal demo itu free, mungkin ada yang kebagian lah. Iya. Untuk Gua free kebagian ya. Sebenarnya free, tetapi akhirnya banyak yang minta buat hanya ingin demonya. Kebetulan band sepakat buat jual merchandise gitu. Jadi kalau yang beli merchandise dapat free sini. Tapi pecah sih itu. Dia begitu ngeluarin promo yang itu tuh, yang pertama itu konsum langsung naik namanya. Pecah sih. Menurut bagi gue ya. Barometernya apa tuh Pak? Gue sendiri nggak tahu sih pecah itu atau majunya gimana. Media sosial sih. Karena apa ya? Up dari mereka juga. Mungkin karena materi mereka juga. Materi juga oke. Terus materi. Dan kayak bener nggak sih maksudnya baru pertama atau sebelumnya udah pernah sih BM tuh bikin program kayak gitu? Oh kalau program itu Nyanding-nyandingkan satu band dengan band yang lain gitu. seingat gua pernah, cuman gua lupa bandnya. Tapi untuk era 2015 ke atas mungkin baru ini pertama kali. Kan yang gue tahu juga kayak si Black Angel tuh kan, maaf Black Angel atau bukan ya, nyandingin Death Squad sama Crystal tuh. Oh kan dari Fast ya. Dari Fast kan sama juga. Oh iya, tapi kalau split setahu gue banyak ya, mungkin kayak Grogot terus sama band-band lain tuh banyak tuh sama band-band luar. Cuman kalau yang dicari yang campaign atau itu baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Yang sayembara gitu ya. Sayembara benar, sayembara baru pertama kali sih. Benar-benar. Dia buka di post gitu kan, di posting. Benar. Banyak yang submit tuh ya. Betul. Dari sekian banyak, awalnya 4 band, kenapa jadi cuma 1 band gitu. Gitu sih. Tapi jadi keuntungan buat masing-masing dan terutama konsum lumayan lah ya. Karena diingat itu salah satu terkenal lah ya, band-band Bandung itu ya. band Bandung yang cukup punya nama lah. Pada eranya juga gue bahkan jujur aja nih, dulu gue dengerin Digging Up. Salah satu orang fans pendengar lah, ya, pendengar fans ya. Digging Up. Kan di game juga pernah main di Pamulang kan? Iya, Betul. Di 2014 ya. 14 ya, 14-an. Main di Tangsel. Murtad Digging Up ya, Betul. Suri. Yo Iya. Gue tahu kan. Iya. Itu dia lagi album waktu itu lagi. Di era itu berarti belum kenal siapa di Jing Up, personilnya Cuman siapa. tahu band aja. Band aja. Gue tuh bahkan ini agak lucu juga bahwa merch pertama gue yang gue punya itu adalah zipper Digging Up. Zipper Digging Up Yang lokal rilisan Fantech yang cover album In a Parent. Sekarang malah bisa split bareng ya, suatu format dulu. Salam Kang Agi. Oh itu lu kontekan sama siapa, Bray? Sama Arif. Langsung Arif. Oh ya, Kang Arif, Teguh Arif. sama Oh, Meditra. Meditra juga. Ya. Enak-enak deh orangnya, dia asik. Maksudnya mau ngerangkul band-band kayak misalkan kayak
Konsum nih dibilang masih Baru lah. masih junior mereka lah hitungannya ya. Konsum tuh tahun berapa emang di 2015? 18 ya? 18. Orang Fusion, Bre. Confusion, tapi lebih keren konsum. Dia dong. Lambung. Enggak dong. Lambung. Enggak dong. Malah 2017 kalau nggak salah Fusion. Gua tapi belum ikut waktu itu. Enggak dong. Kalau konsum nih yang gue lihat nih ini ya, apa kayak dia lebih gimana? Konsisten sih. Komit, maksudnya dia gue nggak perlu ini itu, yang penting materi gue jalan, produktif mereka. Produktif sih. Sebenarnya gini juga, gue kalau dibilang bagus atau enggak, balik musik selera ya Pak. Selera. Musik selera. Gue respect sama semua teman-teman sih, Tangsel juga. Apalagi uniknya itu gue awal istilahnya bisa punya band gitu dan akhirnya punya karya ya. Band dan punya karya itu pertama kali malah di Ciledug. Di Separate Entrails kan. Oh, Separate Entrails ya. Mulai Separate Itu sama aja juga ya? Enggak, Separate Entrails sama Bang Putra. Oh iya, Putra. Iya, Bang Putra, Apip sama Oh, sama Apip sempat itu di Separate Entrails. Itu Oh, Apip bukan yang ngajak lu. bukan Interfectus dia? Bukan, Oh. bukan. tahu gua Interfectus gua pikir. Iya, Tapi berarti nggak pernah lo masuk Interfectus ya? Enggak pernah. Oh, beda band tuh berarti ya. Iya, Ben. Itu pertama kali dan akhirnya buat EP di tahun 2018 juga. Nah, setelah itu mungkin Ates dan Junior tahu bahwa gue main bass, akhirnya diajak. Malah gue gak punya Pak, band Tangsel, gue sangat rindu. Iya. Modus. Bang Tuan nih jangan nggak punya basis. Tapi gue respect Pak, Concussion udah ada lebih dulu, terus Casturi juga ya kan, Casturi Concussion, terus ada Dusting, ya kan, ada Human Impurity, ya kan. Respect lah, musik masalah selera. Betul. Malah jadi lebih bagus ya banyak. Orang masuk ke Tangsel, maksudnya masuk ke wilayah Tangsel banyak pilihan berbagai genre. Betul. Banyak nggak hanya metal bahkan ya. Iya, Banyak banget. betulnya banyak. Kalau di musik underground banyak. Banyak ya. Ada. Ada banyak. Ada apanya? Apa aja dong band Iya. band Tangsel coba sebutin dong. Band Gue pengen tahu nih, pengen tahu. band apa? Metalnya dulu deh. Metal lah. Apa enggak? Enggak banyak juga sih kayaknya. Ya. Banyak. Beberapa ya. Tapi tahun 2010 sampai 15 kayaknya banyak banget kan. Mulai. Nah, tahun-tahun itu tahun-tahun kemasan. Yang rame itu 2015 band tuh. Banyak. Karena banyak yang ngeluarin promo tuh, promo apa? Kayak si Promo diskon apa promosi di promosi. Anjing Senin harga naik. Iya benar. Jumat barokah. Iya. Ya. Jumat membara. Tapi Oh, ya. kenapa ya itu bisa ini nggak sih? Apa? Lu pada apa namanya mungkin cari ilhamnya gitu. Kenapa gue nggak bisa punya band Tangsel? Ya? Padahal gue di Tangsel coy. Ya lu karena Lu mungkin nggak ada setengah mandi. enggak circle jadi dulu circle pertama lu mungkin di sana. Iya. Bahkan di luar yang mungkin di luar yang banyak orang mungkin ada yang tahu atau enggak ya. Ada Eternal juga kan ada kan? Dia Eternal, dia emang ya. baru tuh dia baru aktif di 2015-an kayaknya. Kala ya kan? Kala juga Tangsel. Kala Sentien. Sentien. Tapi Banyak sebenarnya banyak banget. Dulu bahkan kalau nggak salah ya, Katarsis itu Ciputat loh. Katarsis. Binary itu ya. Abolish Conception kan. Abolis itu. Berarti secara player banyak lah ya base in Tangsel tuh ya. Banyak banget. Cuman menurut lu dari segi lu kan termasuk orang label juga nih. Dari segi market seperti apa sih Tangsel tuh? Tangsel buat market tetap ada sih, cuman mungkin nggak ada istilahnya tongkrongan yang kayak dulu. Mungkin Iya, di Pamulang tuh ada Cobra kali ya. Nah zaman itu juga zaman kemasan tuh, dimana mungkin anak-anak tuh nongkrong ke situ. Iya. Sekarang mungkin kencar, gua bahkan ketemu di sosmed, oh anak Pamulang juga gitu, dia punya Iya. apa namanya band juga, atau mungkin jalanin di shop kecil-kecilan kayak gitu. Banyak sebenarnya Pak, cuman akhirnya setelah 2015 itu bahkan setelah tongkrongannya mulai sedikit mencar. Iya. Berarti komunitas itu salah satu atau memang yang krusial dalam penyangga industri musik metal ya di Tangsel atau di tempat lainnya. Betul gitu. Terus ngomongin pasar juga akhirnya nggak seramai dulu sih. Sedangkan BLBL sendiri itu muncul karena apa ya, keinginan gue sih. apa keresahan tuh? Anjay. Ya bisa dibilang Bisa gitu, ya? Pak. Bisa dibilang itu. Kayaknya Tangsel sepi banget nih gitu ya. Iya, lu kenapa sih mau ngebentuk
Iya nggak sih? Kalau sepi gue ke depan gak macet. Kalau tahu sendiri jalanan. Ya. Tadi kita mau macet nggak? Enggak, Malam. macet malam. Iya, kalau ini lu kenapa kepikiran bikin label? Label ya, ya itu BLW sendiri atau Brutal Local Wisdom sendiri itu mulai tahun 2017. Awalnya memang gue tuh kan suka metal nih, dikomplain lah sama nyokap, lu kok beli TS mulu, beli merch lah, beli merchandise mulu, beli CD buat apa? Tapi dari keluarga lu tuh gini nggak sih, misalnya wah nih gila, apaan sih nih gambarnya kayak gini-gini, terus dengerin musik itu komplain nggak sih? Gue kebetulan dengerin metal dari 2010. 2010 nyokap gue itu awal-awal sih gak pernah ngomplain, cuman itu musik apa mas kok kayak orang masuk angin gitu. Iya gitu-gitu kan pak. Tapi kalau baju dulu bahkan gue sempat punya tuh baju yang agak sedikit horor ya. Horor. Pada ngalamin. Bukan horor ya. Horornya lain. Iya horor. Tapi mungkin adik gue yang cewek, kemudian nyokap gue juga nggak ada yang komplain sih gitu. Mungkin karena hobi ya. Nah dari situ gue beli terus banyak yang nggak pakai juga. Akhirnya gue coba gue jual kali bisa jadi muter uang lagi kan. Akhirnya di 2017 juga 2018 sorry ngerilis lah untuk pertama kalinya rilisan gue Comet Remnants tuh. Itu rilisan pertama ya? Rilisan pertama nyata. Dia ini ya apa? IP apa promosi tuh? Maksudnya dicetak. Sebenarnya kalau Comet Remnants itu jatuhnya reisu atau pencetakan kembali. Gue ngerilis kebetulan saat itu merchandise, t-shirt, kaset sama CD. Berapa keping tuh CD sama itu pita itu? Oh itu cetak limit sih, cuma 55 keping doang. Distribusinya di Indonesia atau gimana? Luar sama Indonesia juga worldwide. Oh iya. Itu pertama kali juga kenal PayPal. Kenal PayPal dari situ tuh. Iya. Terus sempet salaman gitu sama dia? Nah itu tuh pak. Saya belum sempat. Goib. Salam tempel ada tuh. Salam tempel ada? Tahu deh, gue bikin PayPal tiba-tiba saldo gue ada $5. Wih, enak tuh dari mana tuh? Ada sendiri, nggak ngerti gue. Sebelum gue lanjut lagi sih, maksudnya belum gue cek. Itu selain rilisan Comet Remnants tuh apa lagi? Yang lokal ya? Yang lokal atau yang dari luar dari lokal? Yang terbaru? Sebenarnya nggak banyak sih BLW tuh ngerilis karena emang apa ya keterbatasan lah ya. Keterbatasan gue juga. Pertama Comet Remnants, kemudian kedua tuh Aborted Fetus. Itu Rusia ya? Ketiga Immortal Suffering US. Nah setelah itu tuh gue mulai berpikir gue kok rilis dari luar terus. Sedangkan gue pernah dengar istilahnya apa ya omongan dari almarhum Rio Gendats ya, Trevor juga. Dia sangat ini kan gempurin sekali bahwa scene lokal gitu, support scene lokal lah gitu. Dari situ gue kepikiran buat rilis gitu. Tapi sebelum itu ngumpulin uang dan akhirnya gue rilis merchandise lagi tetap dan jualin merchandise lainnya. Ada rilis band gue sendiri kan, Charlotte and Trails gitu. Terus band dari US ada satu lagi Funebrarum. Nah rilisan gue pertama kali itu 2020 sebenarnya, baru banget kan. Baru banget, baru 2 tahun lalu lah ya. 2020 sama 2021 itu ada Human Impunity sama Remedial yang pakai pasang. Nih, Human Impunity gitu. Dan Tangsel. Nih, Remedial. Ini guys bang. Iya, Oh, Subang sama Tangsel nih. kalau nggak keluar gokil. Gue nungguin itu dong. Oh ini dia. Bentar ya. Nih rilisan fisiknya nih, jangan lupa nih support juga nih. Oh iya benar, masih Brutal Wisdom 2020 ini 2021. Randy, tahun ya. Remedial Randy ya. Dan Ini Ahmad Fauji backing vokalisnya. Orang mana tuh? masih tahu kayaknya. Oh ini sekarang bikin drama aja begini. Sejauh ini nih yang lu kalau sebagai label yang lu harapin dari band ke label tuh apa sih? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada yang gue harapin, cuman balik lagi sistem mutualisme. Iya. Jadi sebenarnya Berarti ada. emang harus mutualisme gini. Halus. Ya sebenarnya lebih ke label bantu band buat ngerilisin atau cetakin karyanya. Label pun
apa ya dapat imbal balik dari itu kayak gitu. Benar-benar. Untuk dirilisin BLW ada kriteria tertentu nggak sih dari band? Kalau Band beda ini. lu roosternya kayak gimana ya? Nah, Iya. Cuman kalau berat sekali. Kayaknya enteng tuh pertanyaan. iya kalau udah dulu gue. Sebenarnya brutal local wisdom nih, brutal local wisdom namanya sendiri kan brutal local wisdom, diambil dari kata local wisdom atau kearifan lokal. Makanya gue pengen semenjak kaki pertama di Human itu buat ngerilisin album band-band baru atau yang sudah ada dari Indonesia dengan kearifan lokal. Brutal sendiri menggambarkan bahwa sifat agresif itu gitu. Dan di Indonesia sebenarnya banyak banget talenta dari death metal itu sendiri ya. Makanya brutal itu bisa diibaratkan agresif, ekstrim gitu. Jadi nggak hanya musik brutal, death metal. Iya. Nyambung sama pertanyaan tadi. Ini terlalu agresif nih kalau di kamar. Beda itu. Saya udah agresif sih kalau bisa ya. Tapi nyambung dari omongan Pak Gembul tadi, sebenarnya yang masih ada root metalnya lah, death metal lah. Greencore masuk, ya kan? Dead Terus Green lah ya maksudnya. Dead Green masuk, Brutal Death sendiri masuk, death metal masuk. Sebenarnya apapun yang masuk di kuping gua sebenarnya. Gitu. Dangdut metal. Dangdut metal. Ada. Lu ada. Ya. Ada bukan Nezar. Iya. Iya kan? Pengalaman gue nggak lupa Iya. ya. Dulu 2000 berapa itu kan rame banget. Iya. Penjualannya gila deh. Kontroversi juga katanya. Gokil. Oh di sini ada tagline gitu ya? Enggak dia. Itu tagline stigma gitu. Gokil. Baru tahu gue malah. Apaan? Baru tahu dia suara gitu ya. Komunikasi lu sama IDDM kan waktu itu dia sempat ada hashtag beli rilisan fisik gitu kan. Oh iya. Terus tiba-tiba dia meworo-woro ke banyak label dengan membagikan stiker kalau nggak salah. Nah itu komunikasi sama mereka tuh gimana sih? Oh iya, sebenarnya untuk IDDM sendiri kan istilahnya dari 2006 ya kalau nggak salah. Correct me if I wrong. Ya asal habis boy. Ya makanya Literally itu sebenarnya gerakan bahwa demo lah jadinya. enggak juga sih. Oh, iya. Sebenarnya gerakan bahwa metalhead marilah beli rilisan fisik kembali, entah itu kaset, CD maupun vinil kalau ada lebih ya. Gitu karena ini juga mungkin satu yang gue pengen ini sih ya bagikan gitu bahwa kalau lu ngeband mungkin bosannya juga ngeband gitu kan. Ngeband cong. Nama gue ganti kalau malam. Apa tuh? Wawan. Waduh. Apa? Wawan. Skip. Lanjut aja. Biarin nyanyi namanya. Namanya siapa sih? Enda. Oh Enda. Enda Ngablu. Salah Bang Enda. Salam. Jadi sebenarnya poros dari setiap atau muara dari setiap karya bermusik itu adalah lagu dan atau album itu sendiri gitu. Makanya poin utamanya sebenarnya walaupun lu support apapun, merchandise, terus rilisan fisik atau bahkan cuman sekedar semangat bang, gua doain itu juga support bagi gua. Cuman ini lebih ke klasik sih, lebih ke pembelian CD lah, CD, kaset maupun vinil, rilisan fisik itu sendiri. Makanya IDDM gembor-gemborin lagi bahwa Nah ini kalau lu suka banyak bray. underground terus support your local music scenes gitu ya, beli CD-nya gitu, beli CD-nya. Kayaknya beli CD atau kaset lebih murah dibanding merchandise ya, benar nggak sih? Iya. Betul. Benar. Itu bisa jadi koleksi kita juga kan. Betul. Buat referensi, koleksi. Bahkan kalau menurut gua rilisan fisik seperti ini bisa dibilang memorable lah. Dan sebagai bentuk masuk ke dalam inilah, wah gue punya nih gitu, gue memiliki karya band ini nih. Berarti standar kepuasannya yang berbeda. Standar kepuasannya mungkin kalau merchandise, gue pakai baju band, band lu juga keren gitu ya kan, band apa nih? Gitu. Tapi ini lebih long live nih. Nah kalau ini Sampai sebenarnya kapanpun bisa betul. kita jaga. Sebenarnya ini kebanggaannya
nggak hanya sebenarnya lebih ke diri sendiri sih. Jadi lu punya rilisan atau lu punya koleksi yang notabene-nya nggak perlu lu pamerin. Benar. Walaupun sekarang di sosial media bisa sekarang ya, upload ke sosial media gitu. Cuman kalau ini gue dulu sih ketemu sama teman-teman yang suka rilisan fisik, ya itu sih ngomongnya bahwa band tuh yang pertama rilisan fisiknya. Iya. Nah, di tengah dunia digital yang apa ya, menjanjikan, menarik. iya kan? Menarik. Gokil. Kuat. Bangsat emang. Nah, si rilisan digital ini bagi label itu penting banget atau biasa aja sih? Lebih baik si CD ini atau lebih baik si digital? Kalau untuk label ya, kalau untuk si band kan ya udah pastilah gue mah yang mana aja, yang penting gue didengar, ada yang suka sama lagu gue, dia beli dari manapun, gue is okay. Tapi kalau label sendiri tuh gimana? Oh iya, kalau dalam sudut pandang apanya dulu? Dalam sudut cuan. Cuan sebenarnya kalau ngomongin rilisan fisik sama digital tetap rilisan fisik. Rilisan fisik sama merchandise tetap merchandise. Iya. Kastanya itu ya. Jujurlah semua di sini. Wah, pelaku industri ya. Pelaku industri jujurlah. Sekelas BLW aja ngomong kayak gitu. Iya benar sih. Kalau CD aja udah, kalau masalah cuan nih kita jual satu CD aja udah kelihatan cuannya. Kalau di digital itu kan kita harus nunggu itu kan report dulu kan. Betul. Walaupun adalah 1, 2 atau beberapa yang gue kenal, udah gue rilisan fisik aja. Pokoknya digital nanti dulu. Iya. Kalau Dikit dulu gitu, karena emang buat nge-push penjualan dari CD-nya kan kayak gitu. Berarti ada perbedaan juga lah dari beberapa label. Ada juga yang memprioritaskan ya udah digital nih gua upload full album segala macam, terus nanti digiring ke Bandcamp atau ke Spotify. Nah, si rilisan CD-nya ini ya terserah lah. Di nomor 2-kan. ada yang gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi kalau buat gue sih gue lebih kalau mau ke digital CD gue dulu nih. Apa aku? Gue lakuin dulu. Cuan dulu. Iya Pak. Kita nggak ngomong ini ya, nggak boleh munafik ya. Enggak. Kenapa ya? Enggak. Ah, gue baksis. Lu punya gue sendiri. Ngapain gue sih? Tapi sebenarnya gini, dengan kita beli rilisan fisik, pertama support ya. Udah pasti support. Terus yang kedua, secara ekosistem label, band, dan skena tuh kayaknya lebih muter. Iya. Muter ya. Harusnya kayak gitu. Udah mesin. Muter doang apa? Muter bisa. Nah, terus yang ketiga gini, sebenarnya banyak juga cerita-cerita yang unik gitu. Banyak yang beli CD sebenarnya masih segel Pak. Tapi dengerin di YouTube atau Spotify. Nggak salah sih. Nggak salah ya. Nggak salah. Dia tetap support kan. Itu salah satunya ya. Iya, itu salah satunya. Jadi pasti dipajang ditempel buat dia soalnya lebih ke kolektor banget ya. Ada yang emang bener dengerin dari CD-nya buat ada yang mungkin detail orangnya ya. Oh ini di CD kayak gini, benar. Di digital kayak gini atau di CD kaset lah. Gitu. Nah, dari BLW sendiri untuk perilisan album tuh kan launching nih, jatuh waktu misal udah waktunya launching. Rilis. Terus si dari segi sound itu lu bedain gak sih antara CD, YouTube, terus Spotify dan yang lainnya, Bandcamp? Itu lu bedain gak sih dari segi soundnya? Kalau sound sih enggak sama. Tapi kalau di digital itu setahu yang kalau gue dengerin sih ya, soalnya dia agak ke kompres sedikit ya. Iya betul. Nah itu maksud gue itu. Lebih enak kayak CD. Itu lebih enak lagi vinyl. Oh gitu. Itu dia di kompres panas. Gokil. Rollback, gue dengerin itu aja. Kalau back terus. Setahu gua kan si Turum juga ngoleksi juga nih, dia CD itu. Ya, ada beberapa ya. Setahu gua tuh dia beberapa banyak loh bre, setahu gua. Biarin antara kolektor berbicara nih. Kita mengai nih. Awal pertama koleksi dulu apa sih yang lu suka? Pertama, pertama CD yang pernah lu punya pertama gitu. Iya, kayak ini anjing banget nih, kayak gua banget nih kaset nih gitu. Lagu dari segi musiknya. Yang pertama dan yang terbaik dah menurut. Iya, menurut seorang Enda. Enggak. Belum. Ya, ini di luar metal apa? Metal. Di metal. Oh, di Metal. metal.
rasis nih anak. Iya. Si metal banget ya. Si metal banget ya anjing. Kalau metal malah jujur gue lupa CD yang pertama gue beli. Cuman CD termahal adalah yang masa gue sebut. Adalah sampai ya 500.000 gue beli satu CD tuh. Lu beli? Beli. Itu sih bisa buat gue makan berapa hari ya satu. Lu CD lu yang berapaan lu tadi? CD gue ini kan set A, set B. Iya. Dan segitiga tuh. Iya. Itu mahal sih. Mahal Iya, ya? itu ya? Mahal ya? Mahal lah. Tapi kan itu kepuasan tersendiri kan. Iya betul. Kepuasan batin gak sih? Bosan banget. Buatan rohani. Rohani. Udah jasmani. Spiritual banget anjing. Iya. Kalau di selain metal, kalau si pertama lo apa? Kaset. Kaset Iwan Fals. Ih, gua juga punya. Kaset Iwan Lu apaan Fals. dulu? Kok lu suka Iwan Fals kan umur lu nih ya nggak jauh beda dari gua kan. Masih bocah maksud lu. Bocah gitu kan. Iya. Tapi lu Iwan Fals kan era-era era mungkin bokap lu kan pasti era bokap lu lah pasti gitu. Mungkin gue keracunan musik dari awal mungkin dari bokap nyokap sih. Ada beberapa koleksian kaset. Tapi berarti random. turun menurun ya berarti ya? Turun. Menurun. Oh, iya. Anjing, gokil. banyak kan tuh jangan. Ya mungkin dari bokap nyokap tuh. Iya. Cuman nggak ada metal-metalnya sih. Gitu. Random gitu. Random. Iwan Fals tuh nggak tahu nih lu pada ngalamin apa nggak. Gue beli kaset tuh di Indomaret. Gua masih ngalamin. Tahu, ada. Iya. Kalau gua kayak dijahit. Jahit di mana ya gua dulu kalau beli gitarnya? Nah, jadi bukannya Apa di Hero ya? Lupa gua. ini Bre. Kalau gua dulu punya Club Ektis. Di Torolis, Gigi kayak gitu. Gramet sih. Iya, Gramedia. Gramedia. Ada Jambru, Cilon Seven. Iya. Masih harga berapa pak? 15.000. 15.000. Yoi. Bener juga sih. Iya, masih ada tuh. Emang awal radio doang kita punya. Nah, si apa rilisan apa kaset ya? Kaset. Pernah rilis kaset BLW. Pernah. Yang Itu di awal 3B awal. Selamat gua. Udah tuh, kalau dia bilang nggak pernah udah putus soalnya. Ada itu pertama kali rilis di Vomit Rinan kaset tuh, terus Aborted Fetus kaset, Immortal Suffering bahkan cuma ngerilis kaset. Merchandise enggak? Oh gitu. Jawanya kaset tok gitu. Kaset tok. Gokil. Gimana dah, ayo dah. Kaset doang kaset. Gini, jadi Rom, yang ada ini yang Ya, gimana, Dak? tanya gua sih. Ada nggak sih yang lu cita-citain apa yang pengen lu? Saya pikiran nih. Belnya mau dibawa kemana? Enggak. Kalau dibawa kemana dia sama siapa? Udah ini ngobrol sama ini aja. Sering dia sering nanyanya. Oke. Band apa yang pengen banget lu rilisin selama lu punya BLW? Pengen banget nih, gua anjing saya nih band susah banget atau gimana sih? Iya, pokoknya itu intinya pertanyaan itu lu. pertanyaan gua. Secara merchandise atau Iya. Merchandise, CD, album gitu lah. Oh, kalau album mungkin dari pertama kali BW ada juga sebenarnya ya banyak yang submit dari band luar. Ada aja cuman belum masuk lah gitu. Karena emang dari awal pengen Indonesia aja gitu. Sampai mungkin BNW selesai atau mungkin gue turunin ke anak gue kan Indonesia aja gitu. Lu naikin tanah dan bangsa lu sendiri gitu. Walaupun gue berawal dari band-band luar ya, karena buat belajar ya awalnya kan, buat belajar. Gila. Masa belajar band luar? Ternyata Iya. Ya harus begitu emang. Kalau lu besar. Belajar lobby, kan belajar rilis gimana sih awalnya gitu. Cuman kalau tadi pertanyaan dulu buat band apa gitu, Yang semua band nggak ada, nggak ada sesi. jawaban aman sekali. Semua band Indonesia yang mungkin masuk Merasa di puas gua bisa gitu masuk ya. di BLW itu ya. Salah satunya dia mulai panjang. Ya, conclusion mungkin ya, conclusion. Gak bisa conclusion. Oh iya. Tadi saya mau diambil lagi. Iya. CF. CF mungkin. Gak mungkin. Bray, apa Bray? Rencana CF Bray? Bubar. Udah aman rencana semua band ya. Iya. Bubar. Anjir. Udah mulai dilirik tuh. CF sama BLW. Coba Rom lirik.
Boleh bongkar di sini apa nggak Pak? Jangan. Sebenarnya gue tahu Andi juga awalnya mungkin sebelum ini lah ya, sebelum ada BLW mungkin. Cuman dulu juga sempat ada obrolan sama Andi gitu. Cuman satu dan lain hal akhirnya Andi sama atau Kosuri sama label lain. Sebenarnya mungkin BLW 001 sebelum Uman mungkin Kosuri yang The Throne of Poseidon harusnya. Oh sempat ada komunikasi. Sempat. Kasih tahu dong. Kita udah cocok nggak padahal ya? Iya. Cuma satu dan lain hal. Ya, Karena udah ada. Nggak usah dia aja yang jawab. Ya udah inian, Pak. Kenapa? Udah ada tantangan kontrak lah ibaratnya Oh, kita. gitu. Kalau ibaratnya kerja gitu kan. Berarti next bisa lah ya. tapi Pengen malah banget. sebelum tanda kontrak itu udah ada obrolan. Iya. Dan itu sebenarnya kalau gampangnya lah kalau ada duit udah mungkin pertama kali cerai gitu. Gampangnya duit lah udah duit. Kalau ada duit saat itu mungkin cerai pertama kali. Seneng banget gue bisa dirilis BLW. Kenapa CF? Kenapa CF? Karena pertama teman gue sendiri kan, semuanya kenal terus deket. Nah ini juga BLW kan start from Tangsel ya. Gua lihat-lihat, maksudnya gua cari-cari gitu. Mungkin ada lah ya label Tangsel kayak mungkin mistis-mistis kalau yang tahu tuh punyanya Wijan Narko. Terus Tangerang nanti? Tangsel, Oh, Tangsel juga. Cuman dia lebih fokus buat kaset sih, gitu, jual-jual kaset. Cuman salah satunya mungkin gua ya yang Tangsel gitu. Terus gua pikir tulisan pertama kalau Tangsel juga asik kali ya. Iya. Gitu. Salah satunya waktu itu yang progres album Kasuri. Betul. Gitu. Itu 2015 ya? 18, 19. Akhirnya berjalannya waktu malah rezekinya Human join sama BW dan rezekinya BW gabung bisa rilis Human gitu. Dalam merilis sebuah band, kesulitan apa sih yang paling terberat dialamin label? Cuan. Selain modal ya, selain modal dan cuan. Ada nggak sih? Sulit nih gue di misalkan dari kesulitan antara ini ya, komunikasi antara label dengan band ya gitu ya. Paling itu sih terkait dengan musik ini nanti soalnya dibuat kayak gimana ya? Kalau misalkan sejauh ini gue kontekan sama beberapa teman-teman di luar Jabodetabek khususnya, itu kan agak atau kadang-kadang bisa roaming bahasa loh. Iya. Ya kan, entah dia dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Iya, Kalimantan ada gitu. kemungkinan. Soalnya dibuat kayak gini enak. Paling patokan dasarnya yang paling gampang adalah kayak band ini. Gitu. Karakternya kurang lebih gitu. Selebihnya sih ya aman sih. Gitu. Aman-aman aja. Nggak ada. Mana aja lah ya, nggak terlalu sulit lah ya buat si band juga ya. Tapi emang sejauh gue nge-label ya ini semua sendiri gitu. Bahkan gue sampai ngesil ya nyegel sendiri. Sampai nyegel sendiri gitu. Berarti one man banget ya? One man. Hampir 90% mungkin. Circle seorang pamit turun tuh di mana? Iya. Circle gua sih sebenarnya banyaknya di Serua, Jombang. Mungkin akhirnya gua juga bisa kalau dengerin metal dari 2010 ya, mungkin dari SMA lah. Awal ya. Gua berangkat dari kenal sama si Fahmi juga tuh. Gitarisnya Condition. Kan bisa kenal sama Fahmi, kenal sama Joy Vicky. Joy. Juga kan. Dulu sempet lah ayo jamming ya kan. Band-bandan. Dari situ akhirnya komunitas pertama gue nongkrong di RS Brutality. Brutality ya. Situ lah awalnya gitu. Akhirnya kenal sama PDM baru tuh ya. malah kecil dulu sih. Dulu ya. Kenal sama Nanda, kenal sama Oh iya, Brutality ke sana ya. iya, Karena lagi yang santang sana ya. Gitu baru akhirnya ke PDM. Ngelompat-lompat jadi ya. Iya kayak gitu. 2000 berapa ya? 2016 lah baru. Terus langsung kepikiran buat label tuh 2017. 2017 Oke sih. Tapi dari 2010 ke 2016 sebagai penikmat sih. Iya, mental head. Mental head. Band sendiri kan ada yang mempunyai manajemen. Nah, menurut label sendiri manajemen band itu mengganggu atau biasa aja sih terhadap label? Manajemen sendiri setahu gua untuk masalah artistik ya atau terkait dengan musik
setahu gue tidak banyak untuk ambil Iya, lo manajemen juga ikut campur ya. Mungkin kalau manajemen akhirnya balik ke hubungan antara IO, schedule, rilis kayak gitu. Berarti tidak terlalu berpengaruh untuk label lah ya. dan hubungan sama label juga sebenarnya ada lah. Mungkin kalau yang punya manajer gitu kan, hubungan sama band mungkin ada gitu. Cuman akhirnya nanti kalau untuk ranahnya artistik itu nanti udah musisi, musisi atau bandnya sama si label kayak gitu. Kunci sukses untuk band yang lu labelin misalkan gitu ya, dalam segi penggarapan album atau merilis, kunci sukses dari band dan label sendiri itu apa sih? Untuk pecah nih rilisan gua gitu. Wah, goalsnya nyampe nih gua gitu kan. Atau gini ya, atau strateginya tuh seperti apa sih? oh iya, atau gini mungkin yang gue tangkap gimana caranya nih kalau rilisan ini biar pecah. Betul. Biar pecah atau biar boom atau banyak orang tahu lah. Iya. Kuncinya pertama saling dengar. Saling dengar keresahan Band seperti apa, kemauan label dan kemauan band ya. Nah itu yang penting sih menurut gua. dan semua kalau bisa dan seharusnya win-win solution. Bandnya untung, labelnya untung gitu. Untung dalam arti nggak hanya uang, tapi kayak gue mau soalnya kayak gini, misalnya bandnya bilang kayak gitu, jangan diubah lah please. Tapi labelnya oke. Tapi untuk masalah announcement, untuk masalah layout begini ya. Jadi ada win-win solution di bagian. Iya benar. Jadi yang diharapkan label ada, yang diharapkan band juga ada. Benar-benar. Ya mudah-mudahan dengan komunikasi seperti ini kan seenggaknya tersalurkan.